Bab 72. Kak tidak bekerja? Tanya Arsi duduk di samping Kaira. Tidak, aku bekerja. Dari rumah saja hari ini, ucap Kaira. Oh, Arsi manggut-manggut. Sepertinya taman menjadi tempat kesukaanmu. Apa ada cerita di balik semua ini? Ada cerita terindah dari taman ini, makanya aku sangat menyukai taman, ucap Kaira tersenyum. Apakah cerita dong? Ucap Arsi penasaran. Setiap weekend mama dan papaku pasti membawaku ke taman dan bermain bersama. Ketika aku kecil dulu aku selalu menunggu hari itu untuk bermain bersama keluargaku. Kami bersenang-senang, tertawa bersama, gembira bersama. Rasanya aku ingin memutar waktu kembali, ucap Kaira tersenyum memandang langit yang cerah, sambil menahan air matanya agar tak tumpah. Kakak kan masih bisa ajak orang tua kakak ke taman itu dan bermain bersama. Aku yakin kok pasti Kak Ray mengizinkan, ucap Arsi. Jika aku mau maka dari dulu sudah aku lakukan, tapi orang tuaku meninggal saat aku masih di jenjang SMA, ucap Kaira lirih. Arsi yang mendengarnya pun terkejut dan merasa bersalah. Kak, maaf, bukan maksudku ingin mengingatkanmu pada masa lalu aku. Sungguh tidak tahu kalau orang tua kakak sudah meninggal. Hai, kau ini santai saja, ucap Kaira tersenyum. Lalu mereka pun berbincang-bincang ringan. Sedangkan di sebuah ruangan ada seorang gadis yang sedang berlatih ilmu bela diri. Sendirian di ruangan yang sangat besar itu. Hahaha, suara ngos-ngosan Aili lalu mengambil air minumnya dan meminumnya. Sampai kapan kau akan terus berlatih bela diri, Aili? Ucap Rosa, bukannya malah belajar cara merawat diri, berbelanja tapi kau lebih memilih menghabiskan waktumu untuk latihan bela diri, ucap Rosa tak habis pikir. Aku hanya berlatih untuk menjaga diriku jika dalam bahaya, ucap Aili santai. Wanita seharusnya dilindungi oleh laki-laki, Aili. Dan para bodyguard setiap saat selalu berada di sisimu. Lebih baik berhentilah latihan-latihan yang tak berguna itu, ucap Rosa. Dan tak setiap saat juga para bodyguard bersamaku, asalkan Momi tahu wanita juga perlu tahu seni bela diri agar ia tidak tunduk pada laki-laki manapun, ucap Aili. Aku tahu tujuanmu dari ini semua, ucap Rosa. Jangan harap keinginanmu itu bisa terwujud, Aili, ucap Rosa dan meninggalkan ruangan. Apakah salah jika aku melakukan semua yang aku inginkan? Kenapa aku merasa hidup? Ku ini seperti sebuah boneka, lirih Aili. Mom, mau kemana? Tanya Arsi. Kau ikutlah denganku, tunjuk Rosa pada Kaira yang berdiri di samping Arsi. Aku, iya siapa lagi, ketus Rosa. Baiklah, aku akan mengganti pakaianku dulu, ucap Kaira. Tidak usah, aku akan membelikan pakaian yang baru untukmu, ucap Rosa. Mom, jangan berbuat yang aneh-aneh, peringat Arsi. Aku tahu, ucap Rosa. Arsi yang masih tidak percaya dengan mominya pun berkata, aku ikut. No, kau harus di sini. Momi hanya akan mengajak wanita itu, ucap Rosa. Kaira, namanya Kaira, ucap Arsi. Iya, Kaira atau siapalah itu, ucap Rosa. Ayo. Kak, cemas Arsi memegang tangan Kaira. Tenanglah, aku akan baik-baik saja, percayalah padaku, ucap Kaira. Baiklah, jika terjadi apa-apa pada kakak segera telepon aku, oke? Ucap Arsi. Siap bos, ucap Kaira. Hei, apakah kau akan terus di sana dan membuatku menunggu, teriak Rosa. Sabar Mom, balas teriak Arsi. Aku pergi dulu, pamit Kaira dan diangguki Arsi.
Kenapa perasaanku tidak enak ya, ucap Arsy menatap tubuh Kaira yang perlahan menghilang dari pandangannya. Mom, apa yang sedang kau rencanakan? Bab 73. Apa saya benar-benar harus memakai pakaian ini, ucap Kaira pada Rosa setelah mereka berada di salah satu butik H&M. Sebenarnya kita mau kemana dan kenapa aku harus memakai pakaian ini, ucap Kaira memandang pakaiannya karena ia sedang berpakaian seperti sedang ingin pergi bekerja. Baju kemeja hitam dengan dilapisi jas hitam serta celana panjang warna hitam dan sepatu warna hitam. Kaira tidak keberatan memakai pakaian ini, tapi yang membuatnya bingung sebenarnya ia akan diajak kemana oleh Rosa, sedangkan Rosa memakai gaun berwarna merah selutut dan dirinya memakai setelan jas. Jangan banyak tanya, ayo, ucap Rosa, lalu mereka pun meninggalkan butik itu dan melaju ke suatu tempat. Setelah sampai, Kaira terkejut melihat begitu banyaknya orang-orang berlalu lalang dengan menggunakan gaun-gaun yang indah sedangkan dirinya menggunakan setelan jas. Oh, aku mengerti sekarang, gumam Kaira terkekeh. Baiklah, mari kita ikuti permainannya, ucap Kaira menyeringai lalu mengambil sebuah kacamata hitam dan memakainya. Ayo, dan kalian semua tunggu di sini, ucap Rosa pada bodyguardnya. Dengan gaya coolnya Kaira berjalan di belakang Rosa, semua orang pun menatap ke arah Kaira. Halo, semuanya, sapa Rosa pada teman-temannya. Hai, apa kabarmu Nyonya? Tanya salah satu temannya. Aku baik, dan kau? Aku juga baik, Mom, panggil Karin memeluk Rosa. Wow, you're so pretty sayang, ucap Rosa memuji Karin. Of course dong, aku kan selalu cantik, pede Karin lalu melirik ke belakang Rosa dan tersenyum miring. Ya, kau memang sangat cantik setiap hari, puji Rosa. Semuanya ini adalah Karin, calon istri putraku, ucap Rosa. Halo semuanya, ucap Karin tersenyum. Hai, kau memang cantik, tidak salah Nyonya. Rosa memilihmu, ucap salah satu teman Rosa. Tentu dong, aku harus mencarikan putraku wanita yang sepadan dengannya. Selain cantik, Karin merupakan putri dari keluarga yang pantas untuk bersanding dengan keluarga kami, ucap Rosa sedikit mengeraskan suaranya. Siapakah wanita di belakangmu itu, Mom? Tanya Karin. Dia asistenku, ucap Rosa. Oh, hei, kau kemarilah, ucap Karin lalu Kaira pun mendekat dengan menatap tajam wajah Karin. Bisakah kau mengambilkanku minuman? Baiklah Nona, ucap Kaira menahan kekesalan di hatinya. Ini minumnya Nona, ucap Kaira memberikan minuman pada Karin. Entah bagaimana tiba-tiba tubuh Kaira seperti kehilangan keseimbangannya dan akhirnya jus itu pun tumpah di pakaian Karin. Maafkan saya Nona, ucap Kaira santai. Maaf, kau bilang. Apa kau tahu harga pakaian ini? Gajimu saja tidak akan cukup membeli gaunku ini, ucap Karin emosi. Saya tahu Nona, gaji saya memang tidak bisa membeli gaun itu, tapi saya bisa membeli butiknya sekarang juga, ucap Kaira membuat semua orang terkejut. Hahaha, jangan mimpi deh kau bisa membeli butik itu, karena butik itu adalah butik termahal di dunia, remeh Karin. Kau jangan membual-bual, ingat kau itu seorang pelayan, bentak Karin. Uang dari mana kau bisa membelinya? Apa nyolong dari Momi Rosa? Tanya Karin. Anda menuduh saya, ucap Kaira masih tenang, yang membuat Karin tambah emosi. Kau, Karin yang hendak menamparkan Kaira tapi ditahan oleh Kaira. Sambil mencengkam keras tangan Karin, Kaira pun berbicara, jaga batasan Anda Nona Karin, jika Anda tidak mau reputasi Anda hancur, bisik Kaira dingin di telinga Karin lalu
Menghempaskan dengan kasar tangan Karin. "Ah," ringis Karin. "Kau jangan mengada-ada," ucap Rosa pada Kaira, "bagaimana jika aku bisa membelinya? Bahkan sekarang juga aku bisa membelinya," ucap Kaira. "Siapa dirimu sebenarnya Nona? Kenapa kau berani menjawab ucapan dari Nyonya Rosa dan calon menantunya?" tanya lembut salah satu teman Rosa. "Aku Kaira," ucap Kaira lalu melepaskan kacamata hitamnya membuat semua orang terkejut. "Nona Kaira," ucap teman-teman Rosa. Kaira hanya tersenyum menjawab ucapan ibu-ibu itu. Bab 74. "Kalian mengenalnya?" tanya Rosa gugup. "Tentu saja kami mengenalnya," jawab teman Rosa. "Kami kurang percaya jika Nona Kaira ini asisten Anda Nyonya," ucap teman Rosa curiga. "Kenapa? Dia memang asistenku. Apa ada yang salah?" ucap Rosa. "Dia pemilik hotel, DSTARS, yang merupakan hotel termewah di negara ini, bahkan cabangnya sudah di mana-mana bahkan di luar negeri," ucap salah satu temannya. "Aku yakin sih pasti Anda sudah mengenal hotel DSTARS," ucap temannya. "Aku memang tahu hotelnya tapi tidak dengan pemiliknya," lirih Rosa. "What?" kaget Karin. "Seharusnya Nona Kaira ini yang Anda jadikan istri yang pantas untuk anak Anda, bukan wanita sombong itu," tunjuk teman Rosa pada Karin. "Senang bertemu dengan Anda secara langsung, Nona. Sebuah keajaiban bisa bertemu Anda di sini," ucap teman Rosa. "Saya juga tidak menyangka akan bertemu dengan kalian di sini dan senang bisa bertemu dengan kalian semua Nyonya," ucap Kaira tersenyum. "Benar kata keponakanku yang bekerja di ZEVANKA Group bahwa saat dulu Anda bekerja di sana kau sangat cantik dan ramah baik hati pula," puji teman Rosa. "Hahaha, Anda membuat ku salting Nyonya," ucap Kaira. "Bisakah kami berfoto dengan Anda Nona?" "Jika Anda mengizinkan, tentu saja Nyonya. Ayo kita foto," ucap Kaira. "Hei, kenapa kalian tidak berfoto bersamaku juga?" ucap Karin. "Jika berfoto bersama Anda maka kamera kami pasti akan rusak," jawab teman Rosa lalu mereka pun tertawa sedangkan Kaira tersenyum miring melihat Karin yang dipermalukan. "Aku berharap bahwa putraku kelak tidak akan bertemu dengan wanita seperti ini," cibir teman Rosa. "Udah arogan, sombong, kasar, hah bukan menantu idaman banget," ucap teman Rosa. Rosa terkejut mendengar ucapan dari temannya, tubuhnya terasa gemetar dan hampir jatuh. Untung saja ada bodyguard yang segera membantu Nyonyanya berdiri. "Halo, kau datanglah ke sini," ucap Kaira di telepon. "Baik Nona," tut panggilan pun diakhiri oleh Kaira. "Aku ingatkan jika kau ingin menghina seseorang maka dengan memilihku bukanlah hal yang tepat. Karena aku tidak akan membiarkan seorang pun menghinaku," ucap Kaira tepat di telinga Karin yang masih bisa didengar oleh Rosa. "Nona, kenapa Anda bisa bekerja dengan Nyonya Rosa?" tanya teman Rosa. Gugup Kaira menggaruk tengkuknya. "Ah, biasalah buk orang kaya gabut," ucap salah satu teman Rosa. "Hehehe," ucap Kaira tersenyum. "Selamat siang Nona," ucap Lea bersama beberapa bodyguard. "Siang. Kau sudah membawa yang kuinginkan?" tanya Kaira. "Sudah ini," ucap Lea memberikan sebuah berkas. Dengan tersenyum Kaira mengambil berkas itu. Kemudian mendekat ke arah Rosa dan Karin. "Bacalah," ucap Kaira menyodorkan berkas ke tangan Karin. "Tidak mungkin, ini pasti hanya tipu dayamu," ucap Karin terkejut.
Melihat Karin yang terkejut melihat berkas itu, rasa ingin tahu di dalam diri Rosa pun meronta-ronta. Ia lalu merampas berkas di tangan Karin dan membacanya. WHAT. Terkejut Rosa. Bagaimana sudah aku bilangkan kalau aku bisa membeli butik terkenal itu, ucap Kaira tersenyum. Dan sekarang butik itu resmi milikku, ucap Kaira membuat semua teman-teman Rosa terkejut. Wow, dalam waktu tak nyampai 1 jam Anda sudah bisa mengambil alih butik itu, ucap teman Rosa. Nona, bagaimana jika Anda menjadi istri putraku, tawar ibuk-ibuk. Hei kau itu, sebelum bicara lihat dulu ke jari Nona Kaira ada cincin yang artinya ia sudah mempunyai kekasih, jawab ibuk-ibuk. Ah iya ya pupus, sudah harapanku menjadikan Nona Kaira menantuku, ucap ibuk-ibuk.